Assalamualaikum, Bu Anhan. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah. Sehat, Bu Anhan. Sehat, Pak. Hmm, Posisinya udah nyaman kelihatannya, Bu Anhan ya. Nah, sudah, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih nih Bu Anhan sudah mengundang saya untuk menjadi supervisor nih. Saya berkesempatan bertemu dengan Bu Hanhan saat ini. Terima kasih sekali lagi, Bu Hanhan. Iya, sama-sama, Pak. Kemudian apa nih yang akan dibahas hari ini, Bu Hanhan? Ini, Pak, saya ingin Bapak untuk mengamati saya di mendengar aktif ya, Pak. Karena saya sering menggunakan kata-kata tapi, namun gitu, Pak. Terus Hmm, kadang saya lupa dengan ini memberikan respon kepada kurang bisa memberikan respon yang baik juga kepada coach hmm. dan kadang lupa juga untuk memberikan summarize gitu. Jadi untuk merangkum juga kadang-kadang lupa dan saya suka ini juga menggunakan kata mengapa, kira-kira apakah gitu. Jadi saya ingin Bapak melihat mengamati saya di ya di permasalahan tadi, Pak. Oh, saya tertarik nih Iya, dengan summarize Ibu nih. jadi kadang suka suka apa ini yang dibicarakan sama sama coach itu apa gitu. Jadi kadang-kadang itu Pak yang suka saya terlewat gitu. Kata kuncinya itu Pak Oh, yang ya, suka ya, ya. terlewat. Jadi Hmm. kalau pas ditanyakan, aduh tadi kata kuncinya apa ya gitu. Aduh, ini banyak sekali, Bu nih. Coba nih, target apa nih yang ingin Ibu capai nih di pertemuan ini? Targetnya ya supaya saya bisa menghilangkan kata-kata yang tidak boleh saya lakukan gitu Pak. Iya, Hmm. dan saya bisa targetnya bisa setidaknya bisa menangkap kata kunci sehingga bisa memberikan pertanyaan yang lebih lebih mendalam lagi, menggali pertanyaan kepada Nah, super coach, sekali, Pak. Bu Hanan. Oke, Bu Hanan, saya akan stay di sini nih, akan memperhatikan Bu Hanan dari belakang aja ya. Iya, Bangga, Pak. Bu Hanan. Boleh. Kita mulai, Bu Hanan. Siap, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Ami. Waalaikumsalam Bu Hanhan. Ih, Bu Ami ceria sekali hari ini. Iya nih Bu Hanhan, padahal ada situasi yang gak nyaman ini. Oh gitu? Boleh Bu Ami ceritakan situasi yang nyaman seperti apa yang Bu Ami hadapi saat ini? Ya, ini saya tuh berhadapan dengan orang tua murid yang selalu menuntut gitu Bu Hanhan, menuntut pembelajaran yang udah siap ke SD gitu. Jadi harus padahal masih kelas A. Udah gitu mintanya tiap hari drilling Hmm, membaca. ya. Lembar, Bu Guru sehari selembar. Kan saya teh asa tidak sesuai dengan hati nurani gitu ya. Tapi dilema juga kalau saya tidak ngasih pembelajaran membaca, Ya. anak-anak nggak mau masuk ke sekolah saya, Bu Hanhan. Terus ya saya juga jadi harus bagaimana ya Bu Hanhan ya. Ini sangat tidak nyaman situasinya gitu Bu Hanhan. Jadi Bu Ami merasakan situasi yang tidak nyaman karena tuntutan orang tua tadi ya. Betul, Orang betul tua Bu Hanhan. tadi yang ingin anaknya bisa gitu, sudah siap pakai mungkin siap pakai di SD gitu, bisa calistung gitu Bu Ani, seperti itu? Ya, betul, betul. Jadi mereka karena memang tujuannya memang ke SD negeri katanya. Terus di SD negeri itu begitu masuk udah disuruh menulis namanya, udah disuruh siap membuka LKS. Saya bilang teh seperti itu kah gitu ya. Saya juga belum pernah ngajar ke SD atau apa Ya. observasi. Hmm. Tapi itu benar-benar
situasi yang sangat tidak nyaman buat saya ketika saya harus mengajarkan anak-anak membaca, menulis, dan berhitung. Nah, menurut Bu Ami sendiri, situasi apa yang mempengaruhi hal tersebut sehingga terjadi orang tua menuntut seperti tadi? Tadi Nah, salah satunya ya, tadi apa? Boleh bisa dijelaskan lebih lanjut? oke. Iya, Bu Hanan. Eh, jadi situasi itu, salah satunya sih sebetulnya ya, kalau mau di ini kan waktu pembelajaran di TK itu kan pendek ya. Ya. Apalagi pegangnya pos PAUD. Pos PAUD itu kan hanya 2 jam. Kalau dipakai giliran membaca satu persatu kan habis waktunya. Kapan anak bisa main? Kapan kita bisa menggali potensi yang lain? Jadi, wah benar-benar itu satunya waktu. Yang keduanya juga tenaga, Bu Hanhan. Jadi gurunya tuh cuma 2. Kalau yang satu ngajarin membaca, menulis, berhitung, yang satunya nemenin anak-anak main, Mhm. juga Ya, ya habis tenaga ya gitu ya. iya, iya. Itu dua dua masalah itu, Bu Hanan. Hmm. Nah, apa yang ingin Bu Ami inginkan? Jadi situasi apa yang Bu Ami inginkan untuk Nah, mengatasi hal tersebut? saya tuh inginnya mm, anak-anak diberikan pembelajaran yang normal aja seperti anak TK bermain sambil belajar, dikasih pengenalan huruf keaksaraan awal gitu ya. Jadi mereka tidak hilang juga mungkin membacanya ya, tapi main juga nggak hilang. Gimana ya Bu Hanan ya? Nah, tuh Bu Ami kan tadi mengatakan ya bahwa supaya ini anak-anak belajar bermainnya tidak hilang. Hmm. Nah, berarti ada gagasan nih untuk itu supaya bermainnya tidak hilang, tapi pembelajarannya bisa berlangsung dengan seperti yang Bu Ami inginkan gitu. Bu Ami punya gagasan apa untuk melakukan itu? Nah, iya ya Bu Hanan ya. Saya jadi keingetan ini juga ya. Mungkin anak-anak bisa mengenal huruf, mengenal angka, tapi Ya. sambil main tanpa terasa kali ya. Jadi Hmm. huruf-hurufnya itu saya tempel-tempel gitu ya. Walaupun mereka belum bisa baca, lama-lama bisa baca mungkin ya Bu Hanan ya. Saya juga masih masih ragu Bu Hanan. Bu Ami udah punya gagasan bagus tadi. Oh Nah, gitu ya. Ah, bagus, sudah hebat. Nah, setelah gagasan Bu Ami yang Bu Ami barusan sebutkan tadi, anak bisa menempel, bisa bermain itu, nah, apa yang harus Bu Ami siapkan untuk membuat gagasan Bu Ami tercapai? oke, iya iya iya. Berarti saya harus membuat banyak huruf-huruf dan angka yang saya gantungkan di sekolah, di dinding, di mainan, di pintu. Jadi sambil sambil main ya Bu Hanhan ya. Iya iya, mungkin bisa seperti itu mungkin ya. Saya juga gimana ya? Mungkin nanti orang tua malah ini teh meni banyak hiasan di sekolah. Belum yakin Bu Hanhan, bagaimana meyakinkan diri saya sendiri ya. Bu Ami idenya sudah hebat, sudah keren, tinggal di di apa coba Bu Ami? Dikembang, di apa Bu Ami? Diwujudkan, di Diwujudkan. ah dijalankan ya. Iya iya, saya coba Bu Hanhan. Nah, kriterianya seperti apa nih untuk menjalankan itu? Dan untuk memastikan hal itu berjalan, Bu Ami inginnya seperti apa? Harus seperti apa? Hmm, kalau itu Nah, ingin ingin saya jalankan berarti hmm, ke satu dikenalkan dulu ke anak-anak bahwa ini Bu Guru punya huruf punya angka gitu ya. Jadi anak-anak tertarik ya.
Terus mungkin keduanya saya tempatkan di tempat-tempat yang memang anak-anak bisa lihat. Terus ketiganya juga dibawakan sambil bernyanyi ya Bu Hanar ya, jadi Iya. nggak stres ke gurunya. Ya, ya, Tadi ya. ya, hmm. Tadi ada ini Bu Ami yang saya tangkap. Tadi Bu Ami bilang mengatakan takut orang tua mengatakan loh kok kenapa jadi banyak hiasan gitu ya. Nah, untuk itu Bu Ami kepada orang tua apa yang akan Bu Ami lakukan supaya nanti orang tuanya bisa paham dengan pembelajaran yang akan Bu Ami kembangkan supaya tidak ada lagi ya supaya nanti orang tuanya tidak kan tadi orang tua kan seperti di awal ya Bu Ami Bu Ami bercerita orang tuanya menuntut anak eh, untuk bisa ya masuk ke SD gitu. Nah, untuk Bu Ami memahamkan kepada orang tuanya sendiri apa yang akan Bu Ami lakukan? Iya, betul-betul Bu Hanhan. Saya jadi ada ide nih, selain mengenalkan ke anak-anak, juga harus mengenalkan ke orang tuanya juga ya, bahwa ini loh program di sekolah kita supaya anak tidak lupa dengan bermainnya, tapi tetap juga mendapatkan pembelajaran yang orang tua inginkan, apa sih namanya? Mendapatkan keaksaraan awal gitu ya. Eh, jadi saya harus sosialisasi berarti ya sama orang tua. Terus iya, mengadakan pertemuan mungkin, terus sosialisasi ke orang tua, terus mengenalkan kepada anak juga lebih lebih intensif lagi. Maksudnya eh, continue ya, continue karena anak kan butuh yang continue ya, bukan yang Hmm. ujung-ujung gitu ya. Ujung-ujung ada, ujung-ujung hilang cina. Iya, iya bulan betul, saya jadi terinspirasi nih. Nah, kapan nih mau dilaksanakan komitmennya? Berarti saya harus memulai, harus kreatif ya, memulai membuat karya-karya seperti itu, hiasan yang ditempel-tempel begitu ya. Tapi sepertinya itu bukan hal yang harus dimulai dari saya kan, berarti bukan hal yang dientar-entarin gitu ya, bisa dimulai juga secepatnya ya, karena eh, fasilitas ada, maksudnya sarana juga ada, kertas dari hal yang termudah dan yang paling mudah dan murah ya Bu Hanhan ya, berarti gak usah tunggu 3 bulan Bu Hanhan, sebulan juga saya siap ya kayaknya. Wah, Wah, oke. keren, keren, Mbak, keren sekali komitmennya. Bu Ami siap tadi berapa? 2 bulan. 1 bulan Bu Hanhan Oh, siap, 1 bulan. Saya tunggu siapkan 1 bulan. sarananya. Iya, Mhm. 1 bulan saya tunggu ya hasilnya ya. Siapa nih yang Oke, yang siap-siap. akan Bu Ami ajak kolaborasi? Nah, mm, saya akan mencoba kolaborasi dengan guru-guru di sekolah tentunya ya, dan petugas kebersihan. Karena kan dia harus tahu apa yang kita tempel di lantai, jangan dicabutan gitu ya. Apa yang kita tempel di dinding, dirawatin. Terus juga mungkin kerjasama dengan orang tua murid, Bu Hanhan. Ada orang tua murid yang punya percetakan. Ah, ya betul. Saya minta tolong beliau untuk mencetakkan angka-angka dan huruf. Ah, betul, Bu Hanhan. Insya Allah saya semangat nih mengerjakan itu. Nah, bagaimana nih Ibu bisa memastikan hal ini bisa berjalan? Saya yakin sarana ada. Terus saya bisa ada menjalin kedekatan dengan orang tua. Terus sosialisasi pada guru juga, sambil sambil menyampaikan, sambil ngajak, sambil memberi contoh ya. Jadi mereka, oh iya, Bu Ami juga mengerjakan gitu ya. Jadi
bisa bersama-sama, insya Allah. Alhamdulillah Bu Ami. Bu Ami tadi saya tunggu ya komitmennya ya. 1 bulan nanti ditunggu hasilnya. Bu Ami, apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan hari ini? Iya, eh, saya menemukan solusinya Bu Hanhan. Saya jadi terpicu semangatnya dan saya jadi punya target nih. 1 bulan berarti saya harus berpacu benar-benar ini. Karena ya saya berani 1 bulan karena memang sarananya ada ya. Dan dari bahan yang murah dan mudah bisa kita lakukan dengan cepat. Wah, keren Alhamdulillah. sekali nih Bu Ami nih. Terakhir nih Bu Ami, wawasan apa yang Bu Ami dapatkan dari sesi ini, sesi coaching kali ini nih? Wawasan baru nih. Jadi saya lebih ternyata memang harus kolaborasi. Yang tadi sama Bu Hana ditanyakan dengan siapa akan bekerja sama. Iya, saya pikir dengan kolaborasi bisa jadi selesai. Tadinya saya pikir sendiri saya harus ngajarin baca tulis baru main. Wah, alhamdulillah Bu Hana. Iya, perasaannya sekarang gimana Bu Ami? Ya, plong. Insya Allah saya Belum. semangat Iya. akan mengerjakan apa yang saya komitmenkan tadi. Iya, alhamdulillah. Sesi coachingnya sudah berakhir. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Ami di sesi Ya, sesi siap-siap. selanjutnya. Saya tunggu komitmennya 1 bulan ya Ya, keberhasilannya. insya Allah, Terima kasih Bang. Bu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Hanhan ini ya. Eh, Bisa mengembangkan dari mendengarkan itu dengan baik, bisa berkembang. Akhirnya kalau kata bahasa Sunda mah uplek gitu ya. Uplek gitu ya. Hmm. Gimana nih Bu Nahan perasaannya Bu Nahan? Perasaannya awalnya deg-degan, takut melakukan kesalahan sih Pak. Takut tadi berpikir, aduh, ini benar nggak ya mengucapkannya gitu. Kata-kata yang saya gunakan betul tidak gitu. Itu sih Pak. Jadi eh, pertanyaan yang saya ajukan apakah sudah sesuai dengan alur Tirta nggak? Saya masih kaku Pak sebetulnya. Jadi saya ngikutin dulu alur Tirta, saya sambil baca nih Pak. Ya, ya Apa tidak nih yang apa-apa. ditujuan apa? Jadi itu pertanyaannya masih kaku yang saya rasakan. Belum bisa mengembangkan Pak. Tidak apa-apa, Bu. Justru dengan kita melihat catatan sebagai pointer-pointer, jadi kita tidak kehilangan jejak nih harus kemana lagi kita ya, Bu ya. Itu justru sangat dibutuhkan, Bu. Asal jangan kelihatan sekali membacanya dari mulai awal sampai akhir dibaca gitu ya. Iya Pak. Tapi yang saya perhatikan sudah tidak ada bagi saya sebagai supervisor, Bu, sudah tidak ada keraguan nih kepada Ibu menjadi eh, coach yang luar biasa nih. Terima Ya, kasih Pak. Jangan. bagus. Jadi pertanyaannya sesuai dengan alur Tirta sudah tercapai nih alurnya. Cuman meskipun ada sedikit-sedikit kesalahan-kesalahan, mah itu wajar karena faktor manusiawi mungkin ya Bu. Karena dari tujuannya kita mendengarkan percakapan dengan baik ya. Justru saya memperhatikannya ada di coaching-nya. Coaching itu mendengarkan dengan baik, tidak spontan menjawab, merenung dulu sebentar, baru dijawab. Ya. Nah, gitu. Ya, harusnya mungkin, tapi maaf ya Bu ya sebelumnya Iya, ya. Ini iya, yang harusnya ada itu di coach-nya. Jadi setelah mendengarkan cerita coaching-nya, kita renungkan dulu, berpikir pelan katanya, Bu. Berpikir iya. pelan, baru setelah mendengarkan, baru dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Oh iya, Kemudian siap Pak.
Fokusnya sudah kelihatan, Ibu fokus ke koci. Wih, keren sekali. Selalu memperhatikan gerak-gerik kocinya. Ibu selalu perhatikan kemana matanya kelihatan. Saya, oh, Ibu ikuti. Kemudian dari komunikasinya sudah baik ya Bu ya. Eh, Perhatian ke koci, kemudian mengulang-ulang apa pernyataan yang diungkapkan koci itu bagus sekali Bu. Mengulang apa yang diungkapkan oleh kocinya, kemudian ke Ibu diulang. Nah itu ada perasaan bangga lah, seneng gitu dari kocinya bahwa, aduh pertanyaan saya diperhatikan gitu ya Bu ya. Kemudian tidak memberi saran nih, sudah kelihatan Ibu tidak memberikan saran meskipun tadi ada ke apa Saya sedikit ya Bu merasa ya, Bapak, mau saya kebablasan merasa tadi akan mau memberikan ngasih saran. saran tapi Ibu Iya, keburu inget untung itu bagus. Akhirnya si coachnya bingung, oh mikir untung langsung mewujudkan katanya. Nah itu bagus. hampir keceplosan. Keceplosan. Kemudian di akhirnya sudah bagus, Ibu tidak memberi kesimpulan sendiri, bahkan menanyakan ke coachnya apa dari pembicaraan ini yang bisa Ibu simpulkan gitu kan tadi itu sudah bagus. Alhamdulillah Ibu mantap jiwa. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Ya, Terima kasih terima semuanya. kasih. Kita bertemu lagi di supervisi-supervisi berikutnya. Sekian Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.